bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis, Uni Soviet 1.404 juta, negara barat, Uni Soviet 587 juta, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Untuk menanggulangi hutang luar negeri, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis, Paris Club, dan ke London, Inggris, London Club untuk merundingkan hutang piutang negara dan swasta. Pemerintah Orde Baru juga mencapai kesepakatan dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Kebijakan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, kebijakannya berfokus pada pembangunan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan pembangunan nasional dengan dua cara. Yang pertama, yaitu pembangunan jangka panjang, dan yang kedua ada pembangunan jangka pendek atau pelita. Untuk arah kewajiban pembangunan ini, demi mengembangkan berbagai sektor bertumpu pada satu program, yaitu trilogi pembangunan yang terdiri dari 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya demi keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, untuk meningkatkan sektor ekonomi. Dan yang ketiga, stabilisasi yang sehat dan dinamis. Dalam usaha mewujudkan kebijakan tersebut, MPR pada tahun itu, tahun 1973 hingga tahun 1993, membuat program berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional ditetapkan dalam Repelita. Repelita sendiri adalah rencana pembangunan 5 tahunan yang istilahnya digunakan di Indonesia untuk menuju pada suatu periode 5 tahunan yang ditetapkan untuk perencanaan pembangunan nasional yang dimulai pada tahun 1969 hingga 1994. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali dalam pelaksanaannya. Repelita dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan pelita atau pembangunan 5 tahun. Repelita berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menetapkan sasaran dan arah Repelita pada pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial, politik untuk 5 tahun ke depan. Tujuan-tujuan dalam Repelita ini dibuat untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan di berbagai sektor lainnya, juga di beberapa infrastruktur. Pembangunan ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi di sosial masyarakat Indonesia. Sektor pertanian pada masa Orde Baru didongkrak dengan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau dicetuskan oleh Norman Ernest Borlaug. Kebijakan ini mengubah sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern. Revolusi Hijau didukung dengan bimbingan massal serta program Panca Usaha Tani.
Bimbingan massal adalah sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program BIMAS. Panca usaha tani terdiri dari 1. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, 2. Pemupukan secara teratur, 3. Irigasi yang baik dan cukup, 4. Pemberantasan hama secara intensif, dan 5. Teknik penanaman yang teratur. Revolusi hijau menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada tahun 80-an. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas dengan dana dari hasil penjualan minyak bumi. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7 hingga 12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. 10 tahun kemudian, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun mulai diresmikan pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 1994. Pemberantasan buta aksara. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Kejar sendiri merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10 hingga 45 tahun. Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Itu semua dilakukan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada masa Orde Baru, diperkenalkan program keluarga berencana yang biasa kita sebut KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang mulanya 2,6% di tahun 1966 menjadi 1,6% di tahun 1996. Pada akhir tahun 1970-an sampai 1980-an, Televisi Republik Indonesia atau TVRI seringkali dipenuhi dengan iklan dan acara tentang pentingnya keluarga berencana melalui acara berita atau hiburan. Program keluarga berencana di Indonesia dimulai dengan penandatanganan Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 ketika Indonesia secara resmi mengakui hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran serta pentingnya pengendalian populasi sebagai hak asasi manusia. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian populasi telah diakui oleh UNICEF atas kemampuannya dalam menurunkan angka kematian anak dan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan menyatakan tindakan pemerintah Indonesia patut dijadikan contoh bagi negara lain yang angka kematian anaknya masih tinggi. Tahun 1951 muncul konsep Bandung Plan oleh Dr. Yelemina dan Dr. Patah. Nah, Bandung Plan ini merupakan konsep penggabungan pelayanan antara pelayanan kuratif dan pelayanan preventif. Bandung Plan merupakan awal dari puskesmas di Indonesia. Tahun 1956, Dr. Y. Sulianti mendirikan proyek Bekasi di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Selain itu, didirikan pula Health Center atau HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Bojongloa, Salaman, Mojosari, Kesiman, Metro, DIY, dan Kalimantan Selatan. Lalu pada 12 November tahun 1962, Presiden Soekarno menetapkan pemberantasan malaria dan menetapkan menjadi Hari Kesehatan Nasional pada hari tersebut. Tahun 1968, saat rapat kerja kesehatan nasional disepakati bentuk puskesmas tipe A, B, dan C. Namun, pada tahun 1969 berganti menjadi A dan B. Ada 13 kegiatan health service di puskesmas, yaitu KIA, KB, Gizimas, Kesling, P3M, PKM. Tahun 1977 Indonesia menandatangani kesepakatan visi Health for All by the year 2000 di Alma-Ata. Pada 1979, tipe puskesmas dihapuskan dan dikembangkannya piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas, yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Lalu pada tahun 1984 dibentuk Posyandu dengan programnya yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Posyandu melayani pelayanan balita, ibu hamil,
promosi dan distribusi suplemen gizi seperti vitamin A, garam yodium, dan lain-lain. Semakin baiknya tingkat kesehatan pada masa Orde Baru menandai berhasilnya puskesmas. Huh?